Konverti itu apa sih? Sok udah mulai tuh si Risma. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Dr. Intan Renata selaku dosen pembimbing mata kuliah ilmu penyakit dalam. Tidak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari dan ada teman-teman saya sebagai pemateri, yaitu Talita sebagai pemateri 1, ada Amanda sebagai pemateri 2, ada Siti Sophia sebagai pemateri 3, ada Putri Alpia sebagai pemateri 4, dan ada Denita sebagai pemateri 5. Dan ada rekan-rekan saya juga yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan mengucap basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya kepadanya, saya persilahkan. Baik, secara fisiologis tubuh wanita hamil akan melakukan adaptasi, antara lain dengan perubahan anatomi, fisiologi, serta biokimiawi, sebagai adaptasi tubuh terhadap kehamilannya. Hampir semua sistem organ termasuk gastrointestinal mengalami perubahan fisiologi selama kehamilan. Keluhan gastrointestinal selama kehamilan antara lain seperti muntah, hiperemesis gravidarum, penyakit reflux gastroesofageal, dan konstipasi. Next. Patofisiologi penyakit. Ada 3 hormon yang berperan pada perubahan fisiologi gastrointestinal, yaitu ada hormon HCG, progesteron, dan estrogen. Next. Mual muntah dan hiperemesis gravidarum. Mual muntah dialami sekitar 60-70% perempuan pada trimester pertama kehamilan. Gejala ini merupakan bagian dari spektrum normal kehamilan trimester pertama dan umumnya membaik pada usia kehamilan 12-16 minggu. Jika terjadi gejala mual dan muntah yang berat serta persisten sehingga mengakibatkan dehidrasi, gangguan asam basa dan elektrolit atau defisiensi nutrisi disebut sebagai hiperemesis gravidarum. Bila tidak ditata laksana dengan adekuat dan tepat, hiperemesis dapat menyebabkan komplikasi pada ibu seperti ensefalopati Wernicke, dikaitkan dengan 40% kematian janin, central pontine myelinolisis, dan kematian. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Patofisiologi. Pada sebuah komparatif dilaporkan bahwa perempuan hamil yang mengalami keluhan mual dan muntah didapatkan peningkatan kadar hormon HCG. Peranan hormon progesteron dan estrogen terhadap timbulnya mual muntah tampaknya sebagai mediator terjadinya gangguan motilitas lambung. Sebuah studi yang dilakukan Walsh dan kawan-kawan mendapati bahwa pada perempuan hamil yang mengalami mual muntah terdapat gangguan irama lambung gastrik disritma melalui pengukuran elektrogastrografi. Studi-studi menunjukkan hubungan langsung antara beratnya hiperemesis dengan peningkatan kadar tiroksin, kadar hormon HCG, dan kadar estriol. Selain itu, overaktif aksis hipotalamus hipofisis adrenal, sistem imunitas yang overaktif, defisiensi vitamin, distensi saluran pencernaan bagian atas, disfungsi otonom, gangguan pengosongan lambung, dan faktor psikologi juga
dilaporkan berperan dalam terjadinya hiperemesis gravidarum. Diagnosis. Tidak ada pemeriksaan penunjang yang memberikan gambaran spesifik untuk hiperemesis. Umumnya dapat ditemui adalah abnormalitas fungsi hati, gangguan elektrolit, gangguan fungsi tiroid, dan ketonuria. Diagnosis banding hiperemesis gravidarum yang perlu dipikirkan adalah gastritis, ulcus pepticum, hepatitis, pankreatitis, obstruksi usus, hiperparatiroidisme, IBS, nefroliatisis, infeksi saluran kemih, hingga uremia. Tata laksana. Umumnya tata laksana mual dan muntah disesuaikan dengan beratnya keadaan. Anjurkan untuk makan dengan porsi kecil namun sering dan juga menghindari makanan atau minuman yang dapat mencetuskan mual dan muntah. Pada kondisi mual dan muntah sehingga timbul dehidrasi dan gangguan asupan dapat dilakukan terapi cairan intravena atau nutrisi parenteral. Pemberian cairan infus dextrose tidak dianjurkan. Suplementasi vitamin B1 atau tiamin hendaknya diberikan pada perempuan hamil yang memerlukan perawatan karena hiperemesis. Pemberian vitamin B6, piridoksin, diketahui dapat mengurangi mual namun tidak mengurangi muntah secara signifikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini ada penyakit reflux gastroesophageal, yaitu gejala heartburn atau disebut juga sebagai pirosis diperkirakan terjadi pada 50-80% perempuan hamil. Keluhan biasanya muncul saat akhir trimester kedua, bahkan dapat menetap hingga masa partus dan dapat menjadi prediktor berkembangnya penyakit. Reflux gastroesophageal atau gastroesophageal reflux disease of atau GERD yang berulang. Faktor risiko terjadinya GERD ini pada kehamilan antara lain multiparitas, usia ibu saat hamil, peningkatan berat badan yang berlebihan, riwayat heartburn pada kehamilan sebelumnya. Next. Patofisiologinya, mekanisme yang mendasari terjadinya GERD pada perempuan hamil dikaitkan dengan adanya perubahan hormon yang mempengaruhi motilitas esofagus. Penurunan tonus otot sphincter esofagus bawah, lower esophageal sphincter or less, dan pengosongan lambung. Penurunan tekanan LIS diperkirakan sebagai akibat peranan hormon estrogen dan progesteron. Secara umum, dua mekanisme yang dapat menjelaskan terjadinya GERD adalah berkurangnya tekanan sphincter esofagus bawah dan efek mekanik uterus gravid. Next. Diagnosis, gambaran klinis GERD pada kehamilan tidak jauh berbeda dengan kondisi populasi umum di mana heartburn menjadi gejala utama selain regurgitasi, mual, muntah, dan disfagia. Gambaran klasik heartburn biasanya berupa rasa panas substernal yang terjadi setelah makan atau pada keadaan posisi berbaring. Komplikasi yang dapat terjadi misalnya esofagitis, perdarahan, dan striktur. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Tata laksana. Gejala ringan. Pada gejala yang ringan dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu modifikasi perilaku dan diet seperti menghindari berbaring atau terlentang setelah makan. Yang kedua yaitu menghindari makan makanan tertentu yang mencetuskan sekresi asam lambung, misalnya kopi, coklat, alkohol, makanan asam ataupun makanan berlemak dan mie rokok. Yang ketiga yaitu meninggikan kepala saat berbaring. Next. Tata laksana yang kedua yaitu gejala sedang berat. Pada gejala GERD sedang sampai berat, dapat dilakukan pemberian obat-obatan dengan mempertimbangkan manfaat dan risikonya terhadap kehamilan. Yang pertama yaitu antacid dan sukralfat dianggap aman sebagai terapi lini pertama bila digunakan pada trimester pertama dan ketiga kehamilan. Yang kedua, ya jika ada maka dapat dilanjutkan dengan pemberian antagonis reseptor H-2 yakin ranitidin. Yang ketiga yaitu simetidin harus dihindari karena adanya efek anti-androgenik.
Yang keempat, omeprazol. Tidak boleh diberikan selama kehamilan karena termasuk kategori C atau disebut juga menimbulkan efek teratogenik pada janin. Next. Berikut adalah gambar keamanan obat GERD dalam kehamilan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jenis lain gangguan pencernaan saat hamil dan cara mengatasinya. Next. Yang pertama sembelit. Mengonsumsi makanan kaya serat seperti sayur-sayuran hijau, buah-buahan, kacang-kacangan, sereal, dan gandum. Minum banyak air putih dapat membantu ibu hamil untuk membersihkan usus dan melunakkan sisa makanan yang sudah mengeras. Olahraga dan banyak bergerak secara rutin dapat merangsang sistem pencernaan pada ibu hamil. Makan dalam porsi kecil tetapi sering. Yang kedua, wasir. Konsumsi makanan tinggi serat dan banyak minum air, berolahraga secara rutin, memastikan kebersihan area dubur, melakukan senam Kegel, tidak menahan buang air besar terlalu lama, jangan terlalu lama duduk atau berdiri. Next. Yang ketiga, perut kembung. Gejala seperti ini biasanya disebabkan janin yang makin membesar seiring waktu berjalan, sehingga perut akan terasa lebih cepat penuh dan ibu menjadi mudah untuk merasa sesak napas. Rahim yang terus membesar ini juga akan menekan organ lainnya yang ada di dalam rongga perut. Cara untuk mengatasinya adalah dengan menghindari makanan dalam jumlah besar pada satu waktu. Yang terakhir, diare. Hindari makanan penyebab diare seperti makanan tinggi lemak, gorengan pedas, dan produk olahan susu. Mengganti suplemen atau obat yang sedang dikonsumsi. Terakhir, berkonsultasi dengan dokter kandungan jika dia tidak berhenti selama 2-3 hari. Pada moderator, saya silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemaparan materi telah selesai disampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan atas partisipasinya. Semoga kita semua diberikan keberkahan dan kemudahan dalam mencari ilmunya. Saya Ratnasari selaku moderator mohon pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.